Baiklah, Shalom buat kita semua. Selamat Sabat. Puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama belajar firman Tuhan melalui perbincangan sekolah Sabat. Saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, sebelum kita memulahkan pelajaran sekolah Sabat kita ini, kita mengundang dulu Roh Kudus Tuhan bersama kita di tempat ini, di ruangan perbincangan kita, di mana saja kita berada. Kita mempersilakan pendeta dari Mantanau untuk memimpin kita dalam doa. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih karena kebaikan-Mu kepada kami 6 hari yang lalu, sehingga pada Sabat ini Engkau memberkati kami di dalam pelajari firman Tuhan pada Sabat ini. Terima kasih kehadiran roh daripada Tuhan berikan kepada setiap kami, agar kami diberikan kekuatan, diberikan hikmat kebijaksanaan daripada surga, agar kami tetap terus bersiap sedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih karena Engkau hadir dan memimpin kami melalui roh Tuhan untuk menerangi pikiran kami masing-masing, sehingga kami dapat menyembah kepada Tuhan pada Sabat ini. Inilah permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, terima kasih doa yang sudah dilayangkan oleh pendeta dari Mantanau. Sebelum meneruskan perbincangan sekolah Sabat ini, kami mau memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, Pendeta Jerry Siming, yang melayani di daerah Taiwan bermula pada tahun ini, tahun 2020. Ya, terima kasih. Terima kasih Pastor Jerry. Saya Pastor Johnson Tongkiang, melayani di daerah Mantanau buat pertama kali tahun 2020. Terima kasih. Shalom, selamat Sabat. Nama saya Pastor Nal Majinau. Saya melayani di daerah Rugading, Kota Marudu. Ya, terima kasih para pendeta yang sudah memperkenalkan diri. Ya, dari Mantanau dan juga dari Rugading. Wah, luar biasa sekali saudara-saudari. Dan kita masuk pada perbincangan sekolah Sabat. Kita sudah masuk pada pelajaran yang ketiga sudah saudara-saudari, ya, yang berjudul hukum sebagai guru. Ya, yang kita tahu apa itu hukum, kenapa hukum itu sebagai guru saudara-saudari. Nanti kita akan tahu jawabannya, karena kita tahu pendeta-pendeta kita ini sangat luar biasa saudara, bisa menjelaskan pelajaran kita pada Sabat yang indah ini. Saudara dalam kasih Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam ayat hafalannya saudara, di mana tertulis dalam kitab Ulangan 6 ayat 5, di sini menyatakan, kasihanilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, itulah ayat hafalan yang seharusnya kita sudah hafal saudara-saudari. Tetapi kita percaya kita sering belajar akan firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Jadi para pendeta yang ada di sini, Ya, Pastor. mari kita lanjutkan perbincangan kita ya dalam pelajaran 3 ini, ya, hukum sebagai guru. Saya percaya kita punya ide-ide yang sangat luar biasa ya, di Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dan juga Kamis. Saya percaya kita sudah pelajari ini sepanjang hari ya, dari Sabat petang yang lalu sampai hari Sabat ini. Ya, luar biasa. Ya, saudara-saudari. Kenapa hukum sebagai guru? Ya, terima kasih Pastor Jerry. Di dalam Alkitab, jawaban yang diberikan Alkitab ialah bahwa hukum Allah
diberikan pada manusia sebagai guru, tetapi bukan sebagai penyelamat. Ini penjelasan di dalam Alkitab. Terima kasih. Wah, luar biasa. Ya, terima kasih Pastor Johnson. Ya, dia menjelaskan begitu luar biasa buat kita semua. Ya, kalau dari Pendeta Ronald gimana? Ya, terima kasih pengurusi Pastor Jerry. Terlebih dahulu kita harus kembali ataupun memahami apa maksud hukum itu. Untuk apa hukum itu? Kita harus ketahui itu. Dengan mengetahui itu, kita mengetahui bagaimana ia boleh mengajar kita. Justru oleh karena hukum Taurat, kata Rasul di dalam Roma 7 ayat 7, aku mengenal dosa. Maknanya, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hukum itu memberitahukan kepada kita ataupun mengajar kita siapa diri kita. Justru oleh karena hukum Taurat, aku mengenal dosa. Dan juga dia katakan, fungsi hukum ini ataupun hukum ini membawa kita kepada Yesus. Ya, itu di dalam mukadimah ya, pembukaan sekolah Sabat ini. Dia katakan, ianya membawa kita dekat kepada Yesus. Nah, kita boleh melihat petikan dari Alkitab di dalam Galatia 3 ayat yang ke-24. Ya, terima kasih penjelasan dari Pendeta Ronald, pendeta dari daerah Rugading, tentang mengapa kita belajar hukum sebagai guru. Ya. Jadi saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, kalau kita lihat pelajaran kita dari Ahad, mengasihi dan takut akan Tuhan. Kalau dari Isnin, kesaksian menantang kamu. Kalau dari Selasa, supaya engkau makmur. Kalau dari Rabu, kesukaran dan perjuangan para pemelihara hukum. Dan kalau dari Kamis, Yesus teladan kita. Wah, kalau di Jumat ini cuma tulisan-tulisan Ellen G. White lagi dan ada soal perbincangan. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada Ahad, mengasihi dan takut akan Tuhan. Bagaimana penjelasan kita tentang itu? Ya. Kenapa harus takut sama Tuhan? Ya. Masa takut sama Tuhan ya? Iya, terima kasih Pastor Jerry. Selamat hari Sabat kepada semua kita. Takut akan Tuhan bukan berarti kita menjauhkan daripada Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan adalah mengasihi dan menuruti apa perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah maksudnya takut akan Tuhan kalau ikut Alkitab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa. Jadi bukan artinya kita menjauhi Tuhan, saudara. Ya, menghormati dan kita akan menurut. Karena kita mengasihi Tuhan. Ya, saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, bagaimana pula dengan kesaksian menantang kamu? Tapi sebelum itu ada perbincangan lagi yang kita perlu bincangkan dalam mengasihi dan takut akan Tuhan, Pendeta Ronald. Terima kasih Pastor Jerry sekali lagi. Iya, di dalam pelajaran sekolah Sabat dipetik di dalam cerita di dalam Ulangan 31. Cerita ini bermula dari Ulangan 31 ayat 9. Namun saya suka memetiknya ayat yang ke-12. Yang dimana dia menyatakan seperti ini. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu
dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, pertama mereka berkumpul. Iya. Mereka berkumpul. Dalam perkumpulan itu sudah semestinya ada tujuannya ya. Iya, betul. Mereka berkumpul oleh karena untuk mendengar. Mereka mendengar firman Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita juga harus mendengar firman Tuhan yang kita bacakan di dalam melalui Alkitab. Lalu kita mempelajarinya. Nah, setelah mereka mendengar, mereka belajar akan firman Tuhan, hukum Tuhan. Dan mereka diajar untuk takut akan Tuhan oleh karena bukan kebengisan Tuhan, bengisnya Tuhan itu, tetapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Nah, di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10 adalah menyatakan seperti ini. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan daripada hikmat. Ya benar saudara dan saudari. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari hikmat untuk kita mempelajari siapa kita dan siapa Tuhan itu. Justru mengapa kita, ataupun bagi saya mengapa diberikan tajuk hukum ini sebagai guru kepada kita. Oleh karena memang takut akan Tuhan itu bukan oleh karena kita takut, oleh karena kita mengasihi Tuhan itu. Itulah makna dari kita takut akan Tuhan itu. Tentu takut yang dia maksudkan di sini harus berlandaskan dengan kasih Tuhan itu. Jadi itulah makanya mengapa hukum tersebut menyatakan perintah ini. Di dalam Ulangan 6 ayat 5 dia menyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, terima kasih Pendeta Ronald yang sudah menjelaskan tentang mengasihi dan takut akan Tuhan. Jadi saudara, dalam kasih Yesus Kristus, kita takut akan Tuhan bukan berarti kita lari dari gereja. Tetapi kita percaya Tuhan itu Sang Juru Selamat. Karena Dia berkuasa saudara. Itulah makanya kita dekat sama Dia. Ya. Dan kita mengasihi Dia. Ya. Dan kita menuruti Dia. Dan kita takut berbuat dosa. Itulah makanya Tuhan sendiri menyatakan kepada perempuan Samaria, ya, pada waktu wanita ini kedapatan berzina, ya, Tuhan sendiri menyatakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itulah makanya kita takut untuk berbuat dosa, ya saudara. Jadi mari kita lanjutkan pelajaran kita, perbincangan kita yang di Isnin, ya, di mana kesaksian menentang kamu, ya. Saya percaya ada juga yang kita tahu tentang ini. Ya, apa maksudnya kesaksian menentang kamu? Kenapa kesaksian itu bisa ditentang, saudara? Ya, Pak Pendeta Johnson. Iya, terima kasih Pastor Jerry. Baiklah, kesinambungan dengan penjelasan daripada Pastor Ronald sebentar tadi. Pada masa ini kita akan belajar bersama mengenai kesaksian menentang kamu. Apabila Musa mengetahui bahwa tidak lama lagi dia akan meninggal dunia, dia sangat mengetahui keadaan pada masa itu. Dan kita harus mengetahui juga nada suara Musa pada masa itu, dia sangat-sangat sedih karena dia tahu bagaimana dia bersama-sama dengan orang-orang pada masa itu, di mana
ada orang yang menentang apa yang diarahkan oleh Tuhan kepada Musa, yang Musa jelaskan kepada orang pada masa itu, ada yang menentang. Apa yang ditentang adalah mengenai hukum. Hukum yang diberikan dari Tuhan. Ya. Dan inilah yang dikatakan kesaksian menentang kamu. Ya, terima kasih. Ya. Penjelasan begitu jelas sekali buat kita semua. Ya. Ini juga ada hubungan dengan Selasa ya. Itu berkaitan semua supaya engkau menjadi makmur. Iya. Ya, tadinya kesaksian menentang kamu dan sesudah itu supaya engkau menjadi makmur. Ya. Supaya kenapa siapa yang makmur ini? Pendeta. Ya. Kenapa dibilang supaya engkau menjadi makmur katanya di sini pelajaran kita ini. Iya, terima kasih Pastor Jerry. Kesinambungan dengan pelajaran sebentar tadi yang sudah dijelaskan mengenai ada yang menentang mengenai kebenaran. Karena pada masa itu pengikut-pengikut Tuhan ada yang tidak menuruti dengan sepenuh hati. Karena mereka mau melihat di hadapan mereka apa yang terjadi. Tetapi apabila mereka melihat tidak ada yang terjadi, di sana mereka murung. Dan ada di antara mereka yang kurang percaya. Tetapi untuk menjadi makmur di dalam firman Tuhan di sini, kalau Yosua pasal 1 ayat 7 mengatakan kita diminta untuk merenungkan siang maupun malam mengenai firman Tuhan agar kita akan menikmati kemakmuran, kebaikan yang daripada Tuhan. Di sini juga ada menjelaskan, ada juga orang yang mengatakan bahwa kejayaan itu diukur dengan apa aktiviti yang dilakukan ataupun apa produk yang dihasilkan. Tetapi sebenarnya kejayaan itu kalau lihat dengan firman Tuhan bukan diukur daripada di sana. Ya, Pastor, tetapi diukur akan sejauh mana kita takut akan Tuhan. Seperti mana yang dijelaskan oleh Pastor Ronald tadi, di mana takut akan Tuhan adalah memberikan kita kebahagiaan, ketenangan, dan sumber daripada segala pengetahuan. Jadi terima kasih, Pastor. Jadi artinya kalau kita menuruti hukum, menuruti Tuhan, apakah diri kita ini terus makmur, damai sejahtera yang kita rasa, ataupun selagi kita berada di dunia, apakah kita menurut kita tidak karena masalah? Bagaimana itu Pak Pendeta? Ya, terima kasih Pastor Jerry. Soalan yang begitu baik untuk kita pelajari bersama-sama pada sabat ini. Baiklah, untuk menuruti hukum ini sebenarnya dia bukan menyelamatkan kepada kita. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah iman kita kepada Yesus. Karena Yesuslah yang memberikan kita keselamatan. Dari itu, ya Pastor Jerry, kita harus memahami bahwa apa yang dipelajari di dalam sekolah sabat di sini ialah kita harus fokus kepada Yesus. Ya, fokus kepada Yesus agar kita dapat berjalan seiringan dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Dengan itu, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka sesuatu sifat di dalam kehidupan kita itu tidak semula jadi, tetapi seharusnya kita memandang kepada Yesus, berdoa dan setia kepada Yesus. Terima kasih Pastor Jerry. Ya, puji Tuhan. Jadi artinya saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, kalau kita berada di dunia ini, ya, walaupun penurutan akan firman Tuhan menurut hukum
bukan berarti kita makmur terus-menerus. Karena ada saja masalah yang kita hadapi, benar? Benar. Ya, banyak masalah. Karena selagi kita berada di dunia ini, saudara-saudari, ya, masalah, penderitaan masih ada. Karena kita hidup di dunia yang berdosa. Ya, jadi ketenangan melalui Yesus Kristus. Iya, menuruti akan Yesus. Amin. Amin. Ada penjelasan dari Pak Pendeta Ronald atau bagaimana sebelum kita masuk pada perbincangan seterusnya? Oke. Baik. Saya hanya mengambil sedikit waktu di sini. Iya. Saya suka dengan petikan di dalam Ulangan 30 ayat ke-9 ini, di mana ia menyatakan hukum mengajarkan kita bagaimana hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Oleh karena itu, ia menyokong mereka yang melakukan kehendaknya dengan cara yang khusus. Ya. Secara pribadi saya sangat terinspirasi dari firman Tuhan ini. Dengan mematuhi hukum Tuhan, ia adalah bagian daripada kehidupan kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan itu. Iya. Oleh karena kita memang tahu di bawah pimpinan tuntunan Tuhan, di bawah naungan Tuhan itu, kita mendapat kesejahteraan hidup itu. Iya, betul. Hanya di dalam nama Yesus kita peroleh apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pastor Ronald. Ya, saudara-saudari, yang kita tahu kalau kita hidup dalam Yesus Kristus, memang pun ada ketenangan luar biasa. Baiklah saudara, kita masuk pada pelajaran seterusnya, ya, di mana kita mau tahu kesukaran dan perjuangan para pemelihara hukum. Ya, saya percaya pendeta dari Mantanau bisa menjelaskan ini karena dia sangat luar biasa dalam penjelasan ini. Kita dengarkan saudara-saudari. Baiklah, terima kasih Pastor Jerry. Di dalam tajuk pelajaran ini kita diajar di mana terdapat banyak faedah untuk mengikuti hukum Tuhan. Antaranya contoh Yosua mengikuti ajaran Tuhan Iya. dengan teliti dan dia memimpin umat Israel dengan baik. Berkali-kali Tuhan memberitahu Israel bahwa jika mereka taat kepada hukum, mereka akan berjaya di dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih. Tapi kenapa bisa ada kesukaran ya? Iya, terima kasih Pastor Jerry. Di dalam kehidupan kita ada lagu yang mengatakan Tuhan tak pernah janji Ya. langit selalu biru, tetapi Dia berjanji Dia akan menyertai kita sampai ke akhir zaman. Dengan itu, untuk menuruti akan hukum Tuhan ini memang ada kesukarannya. Tetapi kita diberikan kekuatan di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Filipi 4 ayat 13. Ya, Terima kasih. Terima kasih pendeta. Luar biasa penjelasannya. Ada tambahan dari pendeta Ronald tentang ini? Oke, terima kasih. Iya, sudah semestinya setiap apa yang kita perjuangkan itu, ataupun perjuangan kita di dalam iman kita, tidak semestinya sentiasa ataupun semuanya baik yang berlaku ya. Kadang kita menemukan kesulitan, bahkan membebankan kita kadang-kadang. Iya, betul. Tapi pelajaran ini mengingatkan kepada kita
ataupun memberikan kita peringatan bahwa setiap yang kita alami itu kuncinya adalah kita berserah kepada Yesus. Oleh karena perjuangan ataupun apa yang kita perjuangkan ini, iman kita adalah untuk kita terus akrab dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu tetap utuh. Oleh karena kita tahu bahwa Tuhan menawarkan satu kehidupan yang lebih indah setelah kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Di mana setiap tentangan kehidupan yang kita hadapi semuanya akan berlalu. Iya, betul. Kita dijanjikan satu kehidupan yang lebih makmur ataupun yang tidak ada lagi namanya kesulitan. Ya, itu saja. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Itulah makanya saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, dalam perjuangan kita memelihara hukum, ada saja kesukaran. Tetapi kalau pandangan kita pada Yesus Kristus, kita mendapat kekuatan, dan apapun yang kita derita, yang kita lalui dalam memelihara hukum, karena Yesus kita jadi luar biasa. Saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, itulah makanya di pelajaran Kamis, ya, kita tahu judulnya Yesus teladan kita, ya. Kita minta Pendeta Ronald akan menjelaskan ini, Yesus teladan kita. Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi. Ya, Yesus teladan kita. Tajuk ini sangat menarik dan secara pribadi bagi saya ianya memberikan maksud yang sangat dalam buat saya secara pribadi. Oleh karena Yesus yang kita agungkan itu, Iya, betul. Tuhan, Iya. menjadi teladan kita. Nah, di dalam tajuk ini memetik dalam ayat Alkitab di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan seperti ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Iya. Makanya saudara dan saudari, pelajaran ini menuntut kita untuk mempelajari, ya. Kan namanya hukum dan guru. Sebagai guru. Ya. Itu dia. Kita belajar akan Yesus, tentang Yesus. Jadi apa yang kita pelajari? Kita dapati bahwa Yesus memberikan teladan yang sentiasa berserah kepada Bapa di surga, ya. Iya, betul. Setiap apa yang dia lakukan di dalam pelayanannya, dia sentiasa mengambil waktu untuk berdoa kepada Bapa di surga, menyerahkan setiap rencananya. Nah, makanya dengan itu Yesus meneladankan kita. Di dalam setiap perkara yang dia lakukan, dia taat. Kita juga boleh merujuk di dalam Filipi 2 ayat 8 bagaimana Yesus itu taat. Nah, kedua, Yesus mempelajari bahkan memelihara hukum-hukum sejak dari kecil. Ya, ini sangat luar biasa. Kita harus mempelajari hukum ini. Bukan hanya semasa kita sudah dewasa, tetapi kita juga harus memberikan pendedahan kepada anak-anak kita di dalam keluarga. Iya. Maka Yesus meneladankan itu. Kan teladan Yesus Kristus juga.
mempelajari sejak dari kecil. Nah, berikutnya, Yesus mengerjakan ataupun menuruti hukum untuk memuliakan Bapa di surga. Ya, kita juga harus memuliakan Yesus itu sendiri, Bapa di surga. Kita memuliakan, dan bukan dengan satu keadaan yang terpaksa, tetapi dengan satu perasaan yang sukacita melakukan perintah Tuhan ini. Iya. Hukum Tuhan. Kita dengan penuh sukacita, kan namanya dengan kasih. Ya, kita melakukan oleh karena kita mengasihi Yesus. Ya kan? Dia katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Nah, maka itu kita harus memelihara hukum ini atas dasar kasih kita kepada Tuhan itu. Juga dijelaskan di dalam Yohanes 15 ayat yang 10. Jadi makanya saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, sekurang-kurangnya ada beberapa poin yang kita dapat. Teladan Yesus Kristus kepada kita. Iya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, karena kita sudah dengar penjelasan dari Pendeta Ronald sebentar tadi, di mana Yesus adalah teladan kita. Karena kita tahu saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus. Kenapa Yesus jadi teladan kita? Karena dari sejak Yesus datang ke dunia ini, dia 100% jadi manusia seperti kita, saudara-saudari. Ya. Tetapi dia adalah penurut hukum. Kenapa saya bilang penurut hukum? Dia tidak pernah berbuat dosa. Ya. Walaupun dia 100% manusia, sama seperti kita. Itulah makanya dia menjadi teladan bagi saya dan kita semua. Ya, saudara-saudari, jadi jadikan Yesus teladan kita. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, ya, ada tambahan dari Pak Pendeta Johnson? Iya, terima kasih Pastor. Kita sudah diangkat dan didekatkan di hadapan Tuhan. Dengan itu mari kita terus setia akan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita mengenai kasih-Nya melalui penurutan kita kepada Tuhan, kita mengasihi Dia. Amin. Ya, puji Tuhan. Itulah makanya kita sudah belajar tentang ini dan kita tahu hukum sebagai guru. Jadi hukum itu bisa jadi guru saya dan kita semua saudara-saudari. Jadi itulah makanya marilah kita menjadi penurut akan firman Tuhan. Amin. Ya, amin. Karena kita tahu dalam penurutan ada yang luar biasa kita dapat. Bagaimana orang Israel bisa sampai ke tanah Kanaan? Karena mereka menurut akan Hukum Tuhan. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan, luar biasa. Ya, tetapi ada juga yang tidak sampai, benar? Iya. Ada juga tidak sampai di tanah Kanaan, ya. Ya, begitu juga dengan kita. Kita mau menuju Ke surga. betul. Itulah makanya kita perlu Tuhan dan adanya Perintah penurutan. Iya. Ya, adanya penurutan, adanya hukum. Jadi saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama berbincang pelajaran sekolah Sabat ini, ya, pelajaran yang ketiga, ya. Sebagai kesimpulan, ada yang menyimpulkan di antara para pendeta ini, ya. Terima kasih Pastor Jerry. Di dalam ayat Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itu antara satu yang berikan kita kesimpulan dalam pelajaran ini. Ya, Amin. terima kasih Pastor Johnson yang sudah menyimpulkan pelajaran kita, penurutan akan firman Tuhan.
Ya, terima kasih. Dan pada saat ini mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan sorga, puji syukur karena Engkau bersama kami dalam perbincangan sekolah Sabat sebentar tadi. Baik kami yang ada di sini dan mereka yang mendengar dan melihat perbincangan ini. Kiranya mereka yang melihat, mendengar, dan kami yang berbincang diberkati Tuhan. Dan kami bijaksana bagaimana menjadi penurut akan hukum perintah Tuhan. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau memimpin kami sepanjang hari Sabat yang indah ini. Dan kami melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Meninggikan satu-satunya jalan keselamatan sepanjang Sabat yang indah ini. Bapa yang baik, Bapa yang maha segala maha. Semua ini kami serah pada anak tunggal-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin.